Halo, selamat malam jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam ini kembali kita ketemu di cerita malam Jumat. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, kuat, sehat, dan terberkati. Nah, malam hari ini saya kedatangan seorang yang akan bercerita. Ini saya mesti memperkenalkan dulu namanya Franky Wijaya, ya. Franky Wijaya. Dia akan bercerita tentang bagaimana dia berjibaku dengan kondisi yang banyak orang alami sebenarnya di masa pandemi ini. Nah, seperti apa itu nanti kita akan buka dulu acara kita dalam doa sama-sama sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih malam ini kami bisa ketemu lagi di cerita malam Jumat. Kami mohon urapan Tuhan kalau sebentar kami akan saling berbagi cerita, khususnya dengan Franky yang Tuhan sudah hadirkan di sini. Kami mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, Franky namanya. Jadi, halo Frank. Halo. Saya manggil nama saja karena usia kita nggak jauh. Iya. Dia lahir di Januari, saya di November, di tahun yang sama. Betul. Tahunnya nggak usah disebut ya. Iya, siap. Tahunnya nggak usah disebut ya. Yang penting masih muda. Yang penting masih muda, masih semangat. Nah, saudara, hari-hari ini, bulan-bulan ini banyak orang yang mengeluh tentang pandemi ini. Bukan hanya kekhawatiran pada corona, tapi yang lebih yang lebih banyak membuat orang khawatir mungkin ya tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang bisnis. Banyak yang ya karena pekerjaanku pendeta, banyak yang bercerita, sharing, mau didoakan tentang hal-hal yang terkait dengan ini. Nah, Franky ini adalah boleh dibilang pelaku langsung dari apa yang saya sampaikan tadi, ya. Pelaku langsung yang bisa hari ini diharapkan bercerita pelaku ya tentang pengalaman dia, bagaimana dia, saya tadi pakai kata berjibaku dengan segala tantangan di masa-masa pandemi ini. Nah, apa yang membuat dia menjadi menarik? Saya akan ngobrol dengan dia, Franky. Jadi coba ceritakan pada saya, ini kebalik, saya nggak perlu jelaskan, apa yang menurutmu membuat kamu diundang malam ini oleh saya, oleh kita GKI Jemur Sari. Apa yang menarik dari kisah hidup? Kisah hidup saya secara garis kecil ya. Garis kecil. Saya dulu bekerja sebagai kepala operasional sebuah pabrik furniture kantor. Bikin apa itu? Bikin kursi kantor. Kursi bos-bos yang mewah-mewah. Kalau kursi bangku kayu gereja gini enggak bikin ya? Pokoknya kursi yang empuk, pokoknya di mana orang duduk itu merasa jadi sebagai bos gitu aja. Kualitas ekspor juga. Kualitas ekspor, betul. Nah, jadi kepala operasional di bawahnya bos langsung, di bawahnya owner itu saya istilahnya. Tiba-tiba sejak bulan Maret beralih fungsi menjadi kurir. Antar-antar barang. Kurir antar-antar barang. Betul. Oke. Mulai apa tadi? Bulan apa? Bulan dari Februari, Maret ya. Mulai April awal itu sudah mulai antar-antar. Sampai di situ saudara. Saya mau bicara tentang yang sebelumnya dulu. Di pekerjaan yang lama dengan tanggung jawab yang pasti besar sebagai kepala operasional, itu apa saja tugasnya waktu itu kerjaannya? Tugas saya cukup banyak ya, apalagi itu pabrik. Jadi masalah bahan baku datang, kontainer datang, saya
tetap harus bantu dampingi untuk ngecek. Terus waktu pas kayu plywood itu dibuat istilah mereka itu mall cetakan itu saya harus melihat juga. Mereka bor, mereka plong, saya juga kadang ikut bantu. Sampai mereka lem, saya bahkan ikut ngelem. Pakai spray gun itu ikut ngelem segala sampai dirakit, di backlet, dijahit sampai jadi. Bahkan saya juga kadang sebagai QC, quality control, ya dudukin juga pokoknya dioblak-oblak pokoknya itu bangku layak untuk diekspor. Nah, itu kerjaan saya. Ekspor ke negara tetangga Singapura. Ya, jadi kalau ada kursi-kursi bos bagus di Singapura itu bisa jadi ya. Bikinan tempat salah satu yang pakai produk kita itu ada Changi. Oh, Changi. Changi. Terus ada kalau lokalan di sini itu ada Astra juga pakai. Oke. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu kan pekerjaan lamamu. Kamu bilang tadi apa yang menarik dari Frankie adalah peralihan dari pekerjaan lama itu menuju jadi sekarang kurir gitu. Betul. Kurir antar barang makanan begitu ya. Semua. Antar orang juga. Bahkan yang paling luar biasa pernah saya antar dalam tanda kutip, bukan tanda kutip, benar-benar emas. Oke. Jadi ada teman istri, kebetulan, telepon istri, Frankie hari ini ada antar kemana? Oh, ke daerah sini-sini, C. Oke, bisa nggak mampir ke sini? Oke, ngambil apa, C? Ngambil emas. Sempet kaget saya. Hah? Ngambil emas? Nggak salah dah itu. Beneran kok. Dia butuh kurir yang bisa dipercaya. Aku bilang, oke, nggak apa-apa. Kalau orangnya percaya, oke. Ya, sempat juga temennya istri itu punya temen mempertanyakan juga, loh ini nggak apa-apa dah. Ngambil emas buat dikirim lagi ke tempat lain dari titik A ke titik B, sedangkan kita nggak kenal kurirnya. Nah, terus kata teman istri itu, nggak apa-apa, tenang aja, pokoknya barangnya aman. Kalau barangnya nggak aman nanti anak kita culik. Itu luar biasa. Aku bilang, oke, ngantar emas, oke. Pertama agak dedek juga, oke, ini emasnya, gue foto cepret, kirim. Ini ya emasnya ini ke alamat ini, oke. Begitu sampai foto lagi, cepret, aman, langsung lega. Pokoknya udah diterima dengan baik, ya udah. Ya. Nah, saudara pasti bertanya, kok peralihannya kok demikian jauh begitu? Ya. Dari pekerjaan lama tadi jadi kurir. Nah, boleh cerita, Frankie? Itu sebenarnya agak dalam tanda kutip dipaksa oleh keadaan di mana sebagai manusia yang sudah berkeluarga pasti ada cicilan, cicilan jalan terus, uang sekolah, meskipun anak nggak sekolah tapi uang sekolah tetap bayar, nggak ada diskon pula, ya sudah. Jadi istilah waktu itu sempat istri mempertanyakan juga, kamu nggak apa-apa tak? Jadi kurir, nggak apa-apa. Kamu nggak malu? Malu kenapa? Loh, kamu kan jadi dari kepala operasional, terus kamu jadi kurir. Ya terus kenapa? Aku bilang, dapur kita harus tetap ngebul. Cicilan jalan terus. Terus yang bayar siapa? Kalau nggak ada kerjaan ini, terus mau berharap ke siapa? Cuman berdoa toh, istilahnya doa tanpa perbuatan nol hasilnya. Ya sudah, kalau kamu nggak apa-apa, aku broadcast ke teman-teman. Siapa tahu ada yang butuh kurir. Aku bilang, ya udah silakan broadcast. Saudara, Frankie
beralih pekerjaan yang sedemikian drastis itu karena efek pandemi ini. Betul. Waktu itu yang diomong bos apa? Yang Menyampaikan diomong kabar nggak enak itu. bos itu, jadi sebelum saya dirumahkan istilahnya, bos itu sempat dicicil dulu. Dicicil jadi beberapa orang dulu dalam dua minggu, 3 orang off dulu, terus berikutnya minggu kedua 2 orang off. Saya sempat ngomong sama yang lain, yang dirumahkan itu saya sempat ngomong, jangan putus asa, aku bilang. Ini semua bisa terjadi pada siapapun. Bisa kepada saya, sekarang itu kepada kalian hari ini. Bisa juga minggu depan saya. Jangan menyalahkan bos, aku bilang. Karena apa? Dia juga pusing. Dia juga pusing. Pertama, bahan baku kita dari China. Import sebagai tahu China pusatnya pandemi, istilahnya susah masuk Indo. Kedua, kita ekspor ke Singapura. Tahu sendiri Singapura betapa ketatnya, jangankan barang, manusia masuk kan banyak aturannya kan. Aku bilang, jangan menyalahkan siapapun ya. Ini emang sudah jalannya, aku bilang. Sudah jalannya, kita harus terima apa adanya. Jadi pertama begitu, dan benar aja begitu pas akhir bulan Maret itu tiba-tiba bos datang kepada saya terus ngomong, Frankie mohon maaf. Sorry, waktu bos datang itu udah feeling belum? Wah, pasti mau. Sudah ngomong. Feeling. Oh, udah feeling. Sudah feeling sebenarnya. Sebenarnya tanpa ngomong pun udah. Sudah mempersiapkan yang terburuk. Oke. Terus dia bilang apa? Dia bilang, Frankie mohon maaf. Saya hanya pakai kamu sampai bulan ini. Bulan depan saya nggak bisa perpanjang. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ya kamu kan tahu sendiri katanya. Dimana kita biasa DO, delivery order, sampai 3 lembar, 4 lembar. Itu dari jam 7 pagi sampai kita bisa lembur sampai jam 7 malam, bahkan mungkin jam 9 malam pernah. Besokan paginya jam 7 lagi mulai kerja. Sebenarnya kalau aturan yang sebenarnya jam 7, pulang itu jam 4. Ini sampai jam 7 malam lagi buat ngejar delivery order. Sampai berlembar-lembar. Sekarang 1 lembar aja semua pending dari nomor 1 sampai nomor 10 pending semua, kagak ada yang bisa bayar. Saya mau bayar pakai apa? Bosnya ngomong gitu. Saya mau bayar pakai apa? Ya mohon maaf, kamu hanya sampai bulan ini aja. Jadi yang tersisa sekarang ya divisi jahit 5 orang. Jadi pabrik yang tempat Frankie kerja saudara itu beralih bisnisnya fungsi jadi produksi APD ya. APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Oke, ya. Ketika itu kabar sampai ke kamu dari bos, kemudian kamu pulang ya. Betul. Sampaikan ke istrinya namanya Betsy. Gitu. Saya kenal lebih lama sama Betsy daripada Frankie. Gimana itu? Reaksi pertama dia diem. Dia diem, dia mikir. Oke kok. Terus kita gimana? Aku bilang, ya gimana lagi? Kita juga nggak bisa menyalahkan bos. Seperti ini keadaannya. Ya udah kok, nggak apa-apa. Toh rumah pas sudah lunas, tapi kan masih ada cicilan yang lainnya. Terus gimana kita bayar cicilan? Saya ngomong gitu ke istri. Udah kok, jangan khawatir. Aku kan bikin asinan. Kita jualan asinan. Terus yang bikin itu kamu Betsy. Oh, Betsy. Kita kan aku bikin asinan katanya. Kita jualan asinan lebih
lebih banyak lagi aja kita kenalin. Jadi jualannya sebelum pandemi juga sudah jual. Tapi ini lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi. Terus lagi ini banyak juga yang jualan online teman-teman. Ya nggak apa-apa. Nih, terus aku bilang sudah kalau gitu caranya, ayo kita jalani. Terus daripada aku di rumah aja dan pas ngirim asinan dulu itu pakai kurir lepas. Pakai kurir lepas, terus aku bilang daripada kita pakai kurir buat bayar kurir dalam tanda kutip. Sedangkan bojomu ini nggak kerja. Ya opo kalau aku yang jadi kurir. Gitu. Ya itu sempat mempertanyakan, kamu nggak malu tak kok jadi kurir? Ya, pertanyaan kamu nggak malu itu sebenarnya juga sejak awal yang pertanyaan inti yang mau saya tanyakan ke kamu, Frank. Kamu nggak malu, Frank, dengan pekerjaan itu yang ibaratnya orang lihat Iya, dari kepala operasional yang semuanya nurut apa kata kata kamu. Bisa. Di sisi lain dibilang malu 50-50. Satu sisi, wah ini dari kepala operasional lu, masa lu jadi kurir sekarang? Oke, terus di sisi lain juga perang batin. Sisi lain, lu tapi kalau lu nggak jadi kurir, dapur gimana mau ngebul? Cicilan siapa yang bayar? Gitu. Jadi angel and demon itu berkecamuk. Ya, aku bilang iya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah malu, aku bilang. Halal kok. Udah kita jalanin aja. Kira ya pertama-tama lumayan. Pokoknya bisa dibilang manajer saya itu ya istri. Oke. Jadi misalnya malam ini saya nanya, besok kemana aja? Jadi istri yang udah kasih list. Besok 1 ngambil barang ke sini, terus antar ke sini kok, terus ngambil ini. Oke, berapa trip? 5. Oke lah, ya sudah lah jalani. Kadang waktu itu pernah, kok besok kamu mesti bangun jam segini, berangkat 6:30. Kaget. 6:30? Gak salah. Melebihi aku kerja jam 7. Kenapa 6:30? Karena kamu mesti ngambil ke daerah barat. Makanan buat ngirim ke daerah tengah. Rumahmu di selatan ya? Rumah selatan Pondok Chandra. Selatan, barat ngirim ke tengah. Ke tengah. Oke, iya. Karena 2 barang itu makanan. Oke. Makanan apa? Pecel kok. Oh, oke. Pecel. Ya, itu buat makan siang. Ada yang buat makan siang, ada yang jam 9 harus sampai di rumahnya. Langsung ngumet. Oke, jam 9. Karena mau dibawa orangnya buat ke kantor. Langsung wes. Udah nggak pakai babi. Oke, jalan Oke, kita jalanin. Akhirnya sampai ambil langsung cabut lagi, kasih foto sebagai barang bukti sudah diterima, lanjut lagi. Menarik. Frank, ini kan bukan momen yang mudah buat siapapun untuk mengalami transisi kayak begini. Nah, pernah nggak kamu, entah kamu atau Betsy ya, entah siapa yang pernah dalam periode ini benar-benar literally nangis gitu Pak? Dengan keadaan gini. Kalau mau jujur, teriak sama Tuhan, piye gitu. Kalau mau jujur, banyak kan saya. Kamu ya? Jangan kelihatannya wah ini gagah, tapi iya. Hati badan Rambo, hati Rinto ya. Rinto, oke. Bulan pertama oke, bulan kedua oke, masuk bulan ketiga langsung Tuhan, aku loh udah istilahnya udah getung ngirim, tapi kok ya nggak ada panggilan. Itu betul sungguh-sungguh. Pokoknya nyampe kok nggak ada panggilan Tuhan.
Jadi panggilan untuk kerja lagi. Ada yang bilang kan, lebih enak usaha sendiri. Iya. Tapi di sisi lain, usaha sendiri saya itu cuman istri jualan asinan. Dan itu penghasilannya ya dalam 1 minggu dia cuma menjual hari Jumat aja. Itu juga cuman berapa lah istilahnya. Syukur kalau lebih dari 20 lumayan. Ya kalau enggak kan enggak. Nah, demikian juga gitu. Jadi pagi itu begitu bangun pagi belum makan belum apa langsung nyalain komputer searching jobstreet.com. Itu pokoknya apa yang ada kira-kira lamaran Surabaya Sidoarjo saya masukin. Begitu udah gitu baru sarapan terus langsung berangkat. Dan malamnya gitu ngecek lagi ada nggak balasan email, kagak ada, 0 putul. Itu sempat ya itu bulan-bulan keberapa itu langsung Tuhan kenapa kayak gini, nangis bareng sampai anak ngomong kenapa mami papi nangis, Dede ada salah? Enggak ada salah, nggak ada salah apa-apa. Aku bilang ini nggak ada salah apa-apa, Dede nggak salah apa-apa, mami papi lagi banyak pikiran mempertanyakan Tuhan sering sebagai manusia normal. Tuhan kenapa mesti kejadian seperti ini? Cuman kembali lagi kadang di mobil atau sebelum doa malam itu kan ayo nyanyi dulu, itu kadang nyanyi ya itu ini lagu bagus apa pas dengerin waktu Tuhan waktu yang terbaik oke. Wah ini menyentuh banget, ini kena banget nih istilahnya. Jadi ya itu janji Tuhan pokoknya kayak gitu-gitu. Oke. Ya sudahlah, ayo kita jalanin aja. Terus udah gitu lihat berita bukan hanya di Indonesia, bukan hanya saya yang kena, tapi seluruh dunia yang kena. Beberapa hari yang lalu ngelihat Kompas TV, perusahaan Kuantas 6.000. Beberapa hari yang lalu Air France 7.500. Kalau ngelihat di IG bahkan ada pilotnya Thai Airlines jadi kurir. Sampai itu saya screenshot. Iki lo, pilot aja jadi kurir. Ya sudahlah, kita nggak usah mempertanyakan lagi. Udah jalanin aja, kurir lah sekarang ini. Pokoknya kita udah usaha, Tuhan juga nggak istilahnya nggak buta. Dia ngelihat, mana yang umatnya bersungguh-sungguh menjalankan. Ya itu. Berarti peran istri sangat luar biasa ya, Betsy. Artinya dia menjadi supporter yang terbaik buat kamu gitu ya, saat seperti ini. Bahkan pernah nangis geru-geru istri ngomong, kamu harus kuat. Kamu mesti ingat ada aku sama Rere. Syukurlah Franky punya istri kayak gitu, nggak kayak kalau di Alkitab itu nggak kayak istrinya Ayub. Waktu suaminya jatuh, malah dia bilang, ngapain kamu kok setia sama Tuhan? Kutukilah Tuhanmu dan matilah begitu ya. Soalnya ya demikianlah mungkin seharusnya, bukan mungkin, demikianlah seharusnya para pasangan itu mensupport suami atau istrinya di saat-saat seperti ini. Mungkin Franky ada pesan buat siapapun di luar sana yang menonton acara ini dan yang menghadapi kondisi serupa kayak kamu. Mungkin kamu mau menyampaikan sesuatu, silakan. Pesan saya ya tetap setia di jalannya lah. Istilahnya apapun yang terjadi pada saat ini, pandemi, yang nggak punya kerjaan, di PHK, ya yang penting kita usaha. Sebagai manusia itu ya kita harus usaha. Usaha apa aja yang bisa, ya, jualan online, jadi kurir, pokoknya selama itu halal dan menghasilkan, ya cukup dijalanin aja. Tuhan juga istilahnya nggak buta, Tuhan juga ngelihat
apa yang umatnya bersungguh-sungguh gitu. Kadang sempat mempertanyakan sangat, apalagi waktu pas musim-musim kemarin, pas musim hujan, ngirim barang hujan-hujan pakai jas hujan, udah kedinginan, wes nyanyi aja lagu gereja wes. Sampai gini-gini, sampai orang, saya tahu di lampu merah itu ada yang ngeliatin saya dalam hati, bodoh amat lu nggak kenal gue istilahnya kan gitu. Ya itu dalam hati nyanyi, mungkin orang lihat ini orang gila apa, hujan-hujan pakai jas hujan nyanyi box di belakang, box styrofoam. Aku bilang dalam hati, apa wis terserah apa kata orang. Aku mikir gitu aja. Yang penting ya kita tetap di jalannya, kita jalani apa yang bisa kita jalani. Pokoknya ingat keluarga. Ya. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang mungkin saya akan sampaikan sebagai penutup acara kita malam ini. Ini dari Amsal 6 ayat 6, Frank. Jadi saya siapkan khusus ini untuk kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, kata Amsal. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saya lagi, hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saya pernah baca satu tulisan, pemalas itu paling tidak ada 3 kriterianya. Pertama, orang yang sering menunda apa yang harus dilakukan. Kedua, orang yang mengerjakan sesuatu tapi nggak pernah selesai, tidak menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Dan yang ketiga, orang yang suka mengikuti jalan yang paling kurang mendatangkan kesulitan. Sukanya jalan gampang, jalan mudah. Nah, itu yang tegur sama penulis Amsal. Hai pemalas, kita disuruh belajar dari binatang. Semut kita tahu adalah citra dari satu binatang yang meneladankan tentang kerajinan dalam bekerja. Tapi juga satu hal lagi, semut sering juga dipersepsikan sebagai binatang yang menyimbolkan kekuatan. Jadi kalau bicara kekuatan jangan bicara gajah sebenarnya. Salah. Karena apa? Karena semut itu kuat mengangkat beban yang ini saya baca ya. 5-10 kali lipat betul. Dari badannya. Itu kalau ngangkat. Nah, kalau dia menarik benda itu bisa lebih hebat lagi. 20-50 kali berat badan. Luar biasa. Jadi bukan gajah. Kalau gajah sebesar apapun dia nggak akan sanggup dia menggendong beban yang 5 kali lipat, 10 kali lipat gajah nggak bisa. Dan penjelasan ilmiahnya itu saya contek di sini karena semut masa tubuhnya tidak besar tapi masa ototnya sangat tinggi. Bandingkan dengan gajah, masa tubuhnya besar tapi masa otot gajah rendah. Jadi karena itu kalau kamu kasih jempol, coba, dan saya kasih kelingking, menang siapa? Menang semut. Bukan menang gajah. Meskipun gedenya gitu, gede gajah. Nah, kekuatan dari diri semut, dan itulah kekuatan juga dalam diri seorang pekerja yang hari ini, si semut yang ada di samping saya ini, Frankie. Dan kita percaya kekuatan kerajinan dalam diri dia itu tidak serta-merta ada. Bukan Frankie yang punya itu semua. Tapi Tuhan dalam dirinya yang memberi dia ketekunan, kerajinan, dan kekuatan tadi. Gak mudah saudara, dari posisinya semula, kemudian harus menjadi kurir. Sampai sekarang. Hujan-hujan, panas-panas, debu, begitu. Biasanya suruh-suruh orang ya. Biasanya ada nyuruh orang tolong ini. Nah, saudara, saya pun waktu saya ada ide karena Betsy istrinya berkawan baik dengan istri saya, ada ya sering kali kontak. Saya terus terang ragu juga
Frankie. Tadi saya sudah sampaikan kan, Ya. ini mau apa enggak nih si Frankie hadir di acara kita cerita malam Jumat ini. Karena banyak orang yang dalam kondisi Frankie saat ini malah menutup diri. Ojo cerita-cerita yang lain. Jangan diekspos saya, karena saya dulu ada di sini dan saya seolah-olah sekarang sedang terpuruk. Tapi sekarang saya mengatakan tadi sama Frankie sebelum acara ini mulai syuting, kami merasakan inspirasi dalam diri Frankie dan itu nggak boleh disimpan. Bisa jadi acara malam ini menjadi kekuatan tersendiri buat calon-calon semut yang lain di luar sana yang sedang terpuruk. Dan kata Frankie tadi, ini bukan 1, 2, 3 orang yang ngalamin ini. Dunia merasakan. Dunia. Belajar dari semut tadi. Sekali lagi, Amsal mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kerajinan, kekuatan dalam diri semut itu membuat dia hari ini dipersepsikan sebagai binatang yang paling kuat, paling rajin. Tapi sekali lagi, kalau saudara bisa menjadi seperti Frankie dengan segala pergumulan, jangan pernah sombong. Ini saya. Kalaupun nanti Tuhan izinkan Frankie sampai pada titik kembali, Tuhan akan kembalikan semuanya. Amin ya. Amin. Seperti sedia kala, akan berlipat kali ganda. Kita berharap juga tidak ada seorang pun yang mengatakan ini karena saya. Tapi ini karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Akhir kata, saya mau kasih nomor di bawah ini. Ini nomor kurir Frankie. Jadi kalau saudara di sekitar Surabaya, Sidoarjo, butuh layanan hantaran, mulai dari asinan, pecel, ataupun emas. Handuk, daging, kue, apapun. Ya. Ini saya rekomen kurir kepercayaan. Sudah antar emas itu luar biasa, nggak main-main, orang sudah percaya. Ya, bahkan ada satu cerita itu sampai saya 3 kali ngambil. Biasanya yang pertama, yang kedua pembantunya yang keluar, yang ketiga ada istilahnya suaminya yang keluar, dan pembantunya pas kasih saya, oh suami bilang, ini nggak pakai tanda terima. Sampai pembantu bilang, oh nggak apa-apa, ini udah langganan, udah tahu, udah 3 kali. Oh oke. Oh iya sudah, dalam arti oh syukur dia masih percaya istilahnya. Nah, satu hal dalam keadaan krisis ini kita semua harus berjuang ya, Frankie ya, dan nggak perlu malu. Betul. Untuk melakukan apapun yang kita bisa. Tapi kalau saudara sudah berkeluarga, punya istri, punya suami, anak, ya itu sebagai kekuatan, sebagai dorongan, justru dorongan motivasi. Sekarang KFC, Pizza Hut pun betul jual di pinggir jalan. Betul. Ya, masa kita nggak berjuang, jual di mereka pun kalau ngelihat 4. Iya. Itu saya kemarin di IG story saya share bahwa kalau kamu makan gengsi ya, itu nggak akan bikin kenyang. Betul. Gitu. Ya, kalau mereka gengsi, saya sekarang di pinggir jalan mau cari pizza, pempek, apapun itu ada. Betul. Semua. Mereka brand yang sedemikian internasional ini turun ke pinggir jalan. Nah, semoga acara hari ini memberi inspirasi buat saudara semua. Kalau Frankie, Tuhan mampukan untuk bisa bertarung dengan kehidupan yang keras di masa-masa pandemi ini. Saya percaya saudara juga akan Tuhan mampu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa kami hari ini diajarkan untuk tidak sekedar berbicara tentang Tuhan, menyaksikan tentang Tuhan di saat kami berkelimpahan, saat kami ada di atas. Tapi justru kami hari ini mendapatkan sebuah kesaksian berharga dari Frankie yang Tuhan pakai untuk berbicara justru di saat-saat yang mungkin bisa dibilang paling sulit dalam hidupnya. Tuhan, kami percaya ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kami semua, untuk menegur kami semua, bahkan untuk menampar kami semua.
Orang-orang yang seringkali mudah untuk menyerah dengan segala keadaan yang sulit. Terima kasih untuk Frankie yang boleh bercerita tentang pengalaman hidupnya. Terima kasih untuk Betsy yang boleh menjadi istri yang setia, yang mendukung apapun yang saat ini sedang terjadi dalam diri Frankie. Kami percayakan pasangan ini bersama dengan putri terkasihnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya saat-saat yang menantang ini boleh dihadapi mereka bersama-sama bertiga. Dan juga siapapun kami yang ada di luar sana yang mungkin sedang mengalami pergumulan serupa. Kiranya lewat kesaksian dari Frankie ini kami boleh kembali dikuatkan. Ajari kami seperti semut. Kecil tapi dia rajin. Kecil tapi dia punya kekuatan. Dan kami percaya kekuatan ekstra kami untuk menghadapi saat-saat sulit ini bukan dari diri kami sendiri. Tapi Allah saja yang memberi kami kesanggupan untuk melalui apapun yang ada di depan. Terima kasih, berkati Frankie untuk pekerjaan kurirnya, berkati setiap lamaran yang dia akan ajukan setelah ini untuk pekerjaan barunya. Dan juga Betsy untuk asinan yang dia buat. Semua berjuang di saat-saat ini dan termasuk pasangan ini. Terima kasih untuk inspirasi ini Tuhan, kesaksian mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup acara ini. Amin. Thank you Frankie. Sama-sama. Terima kasih saudara. Sampai jumpa di cerita malam Jumat berikutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati.